Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andre Jeremy Gultom, nomor induk mahasiswa 2110552 2010 64. Saya dari kelas 6 online teknik informatika. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan dan mempresentasikan tugas kecakapan antarpersonal skill. Ya, di sini saya akan membacakan poin dari soal yang telah dibagikan. Saya akan mempresentasikan. Pertama, berikan gambaran seberapa penting soft skill dalam menentukan kesuksesan karir seorang. Yang kedua, mengapa komunikasi nonverbal memberi pengaruh kuat dalam interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Ketiga, persepsi, yaitu yang ditanya bagaimana proses terjadinya. Keempat, menurut Anda faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Dan kelima, strategi apa yang dapat meningkatkan kematangan diri dengan konsep tersebut. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan. Ya, soft skill sangat penting dalam menentukan karir seorang karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan seberapa penting soft skill dalam konteks dunia kerja dan karir. A. Komunikasi efektif. Soft skill seperti kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif sangat penting dalam dunia kerja. Kemampuan ini memfasilitasi interaksi yang baik antara individu, mempermudah penyampaian ide, dan membantu dalam negosiasi dan penyelesaian konflik. Yang kedua, kerjasama tim. Keterampilan dalam bekerja sama dengan orang lain adalah aspek penting dari soft skill. Kemampuan untuk kolaborasi dan bekerja dalam tim memungkinkan proyek untuk diselesaikan lebih efisien dan efektif. Ketiga, kemampuan adaptasi. Dunia kerja seringkali berubah dengan cepat dan berusaha membutuhkan karyawan yang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Soft skill seperti fleksibilitas dan kemampuan untuk cepat belajar menyesuaikan diri sangat penting untuk menghadapi tantangan tidak terduga. Yang keempat ada kecerdasan emosional. Memahami dan mengelola emosi sendiri serta berempati dengan orang lain adalah aspek penting dari soft skill. Kecerdasan emosional membantu dalam mengelola stres, mengatasi konflik, dan berinteraksi dengan rekan kerja dengan cara yang positif. Kemudian, manajemen waktu. Soft skill dalam manajemen waktu sangat memungkinkan individu untuk mengatur prioritas, menetapkan tujuan, dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Kemudian ada kreativitas dan pemecahan masalah. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah adalah soft skill yang penting, terutama dalam peran yang membutuhkan inovasi dan inisiatif. Secara keseluruhan, meskipun keterampilan teknis atau hard skill sangat penting, soft skill memainkan peran yang krusial dalam menentukan keberhasilan karya seorang. Nomor 2, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam interaksi sosial dan hubungan antar manusia karena beberapa alasan. Yang pertama, ekspresi emosi dan perasaan. Komunikasi nonverbal seringkali menyampaikan emosi dan perasaan dengan cara yang lebih jelas dan langsung dibandingkan dengan kata-kata. Misalnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan lain-lain. Kemudian, kedua, memperkuat atau menyanggah pesan verbal. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau bahkan menyanggah apa yang dikatakan secara verbal. Tiga, membangun dan memelihara hubungan. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, senyum, dan sentuhan dapat membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan interpersonal. D. Yang keempat, membaca dan menyelaraskan perasaan. Komunikasi nonverbal membantu dalam maaf, keempat, membaca dan menyelesaikan perasaan. Komunikasi nonverbal membantu dalam membaca perasaan dan sikap pada orang lain, yang penting untuk beradaptasi dalam interaksi sosial. Misalnya apa menilai apakah seorang merasa nyaman atau tidak menilai postur tubuh. Kelima, menunjukkan ketulusan kepercayaan. Nonverbal cause seringkali dianggap lebih jujur daripada kata-kata karena sulit untuk dipalsukan atau dikontrol secara perlu. Kemudian, pengaturan dinamika sosial. Komunikasi nonverbal juga berperan dalam mengatur dinamika sosial seperti kekuatan dan status. Secara keseluruhan, komunikasi nonverbal merupakan elemen kunci dalam interaksi sosial karena dapat menjelaskan banyak hal tentang perasaan, sikap, niat seorang secara efektif, dan seringkali lebih dapat dipercaya daripada komunikasi verbal.
Ketiga, proses terjadinya persepsi adalah cara kita menginterpretasikan dan memahami informasi yang kita terima dari lingkungan sekitar. Ini melibatkan beberapa langkah kunci dalam sistem kognitif kita. Berikut adalah tahapan utama terjadinya persepsi. Yang pertama, penerimaan atau sensation. Proses persepsi dimulai dari penerimaan secara langsung dari lingkungan melalui indera kita. Ini melibatkan deteksi fisik dan stimulus. Kemudian atensi atau attention, perhatian. Secara rangsangan diterima, atensi atau perhatian berperan dalam memilih stimulus yang akan diperhatikan. Kemudian ada pengolahan atau processing. Setelah rangsangan diperhatikan, informasi ini dikirim ke berbagai bagian otak untuk diproses. Kemudian ada interpretasi atau interpretation. Interpretasi adalah proses di mana otak memberikan makna pada informasi yang telah berproses. Ini melibatkan penggunaan pengalaman sebelumnya, pengetahuan dan konteks situasional untuk merubah data sensorik menjadi gambar yang berarti. Kemudian ada per-organization atau organization. Otak mengorganisasi informasi yang telah diinterpretasikan untuk membentuk gambaran yang coherent struktur tentang dunia. Keenam ada respon atau respons. Setelah informasi diproses dan diinterpretasikan, kita merespon sesuai dengan pemahaman kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua ada kognisi dan pengetahuan, ketiga ada budaya dan lingkungan, baru ada emosi dan mood. Nah, kesimpulan yang kita dapat, proses persepsi adalah hasil dari interaksi kompleks antara data sensorik, atensi, interpretasi, dan pengorganisasian informasi. Ini menghasilkan pemahaman dunia yang unik dan subjektif yang mungkin berbeda dari realitas objek. Memahami proses ini membantu kita menyadari bahwa persepsi kita adalah gambaran interpretatif yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian, 4. Kepercayaan diri seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seorang. Yang pertama, faktor internal. Ya, pengalaman pribadi, pengalaman sukses dan kegagalan. Pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Ya, pengalaman sukses dan pengalaman gagal. Kedua, ada pemikiran dan keyakinan diri. Serta cara seorang berbicara kepada dirinya sendiri, apakah positif apakah negatif, dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Ketiga, kesehatan mental. Kesehatan emosional, kondisi emosional seperti kecemasan, depresi, atau stres dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Kemudian, ada faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, dukungan sosial ya. Dukungan keluarga dan teman, juga rekan kerja dapat memperkuat kepercayaan diri. Baru ada kritik dan penilaian. Kritik atau penilaian negatif dari orang lain juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Yang kedua ada pengalaman sosial dan interaksi. Ya, interaksi sosial, kualitas interaksi sosial termasuk cara seorang diperlakukan dalam interaksi sosial. Kemudian ada pengalaman sosial. Pengalaman positif dalam berbagai situasi sosial dapat memperkuat kepercayaan diri. Kemudian ketiga ada media dan lingkungan budaya. Ya, standar sosial dalam budaya, ekspektasi sosial dan standar budaya mengenai penampilan, kemampuan dan prestasi dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Kesimpulan kita ambil adalah kepercayaan diri adalah hasil dari interaksi antara faktor internal seperti pengalaman pribadi, pemikiran, kesehatan mental, keterampilan, dan harga diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pengalaman sosial, media pendidikan, dan lingkungan kerja. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini mempengaruhi, membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan diri yang positif. Kemudian nomor 5 ya, jendela Johari. Konsep jendela Johari yang dikembangkan oleh Joseph Love dan Harry Gam adalah alat yang berguna untuk meningkatkan pemahaman diri dan hubungan interpersonal. Meningkatkan kematangan diri dengan menggunakan konsep jendela Johari melibatkan strategi untuk memperluas area terbuka dan mengurai area tersembunyi. Yaitu kita akan bahas yang pertama, A, meningkatkan area terbuka ya, terbuka dan jujur. Meningkatkan area terbuka dengan berbagi informasi tentang diri Anda secara terbuka dan orang lain. Kedua, menerima umpan balik ya. Aktif meminta dan menerima umpan balik dari orang lain mengenai perilaku dan pendapat Anda. Kemudian ada dialog terbuka. Terlibat dalam dialog yang terbuka dan transparan dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada mengurangi area tersembunyi. Self-disclosure atau pengungkapan diri. Berbagi informasi pribadi yang relevan dengan orang lain. Ini mengangkut pengalaman pribadi, motivasi, dan kekhawatiran Anda yang sembunyikan. Kemudian ada keterbukaan emosional. Mengungkapkan perasaan dan emosi yang Anda simpan, ini membuat orang lain memahami lebih baik, mengurangi keraguan dan kesalahpahaman. Yang ketiga ada mengurangi area buta ya. Menerima dan mencari umpan balik. Secara aktif meminta umpan balik dari orang lain tentang perilaku dan kebiasaan Anda.
Kemudian ada penerimaan kritis. Terima kritik dengan sikap yang terbuka dan tidak defensif. Baru ada mengurangi area yang tidak diketahui. Eksplorasi diri, terlibat dalam pengalaman baru dan tantangan yang dapat membantu Anda menemukan aspek-aspek baru tentang Anda. Terapi dan konseling ya. Menggunakan terapi atau konseling untuk mengeksplorasi aspek yang tidak diketahui tentang diri Anda. Kesimpulan, strategi-strategi ini dirancang untuk membantu Anda memperluas area terbuka dengan mengurangi area tersembunyi, kutah, dan tidak diketahui. Dengan meningkatkan komunikasi terbuka, menerima umpan balik, berbagi informasi pribadi, dan menjelajah pengalaman baru, Anda dapat meningkatkan kematangan diri dan hubungan personal dan Anda. Jendela Johari adalah alat yang berguna dalam proses ini karena memungkinkan Anda memahami lebih baik bagaimana orang lain melihat Anda dan bagaimana Anda dapat memperbaiki diri Anda secara berkelanjutan. Ya, daftar pusaka referensi dari pelajaran yang saya ambil berasal dari kampus Unikom, Trisakti, dan juga dari beberapa jurnal yang tulis oleh ahli-ahli. Sekian presentasi dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.